Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Ibu Heni hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Pak Toto sendiri. Alhamdulillah saya juga sehat dan bahagia sekali. Asik. Itu yang kita harapkan ya, selalu sehat dan selalu bahagia ya. Karena pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berlaku sebagai pengamat, kemudian nanti Bu Heni sebagai coach dan Pak Toto sebagai coach ya. Nah, persiapan apa Pak Toto yang akan dilaksanakan pada kegiatan kali ini? Persiapan yang pertama saya akan menggunakan alur tirta dalam praktek coaching ini, Bu. Oke, baguslah Pak Toto. Kemudian kompetensi apa sih yang ingin Pak Toto harapkan? Kompetensi yang saya harapkan nanti saya akan memberdayakan kucing, memberdayakan kucing dalam praktek kucing ini, Bu. Oke, mungkin selain memberdayakan kucing, Pak Toto juga bisa yang lain lagi loh Pak Toto. Iya, mungkin saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Oke, nah kalau indikatornya apa Pak dari pertanyaan yang berbobot itu? Ya, indikator yang dicapai, saya akan memberikan pertanyaan terbuka pada kucing dengan cara bertanya dari hasil mendengarkan permasalahannya. Oke, berarti sekarang sudah siap nggih antara coach dan coaching nggih? Ya. Nah, monggo silakan waktunya. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Pak Toto. Ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Toto. Ya. Pak Toto, mohon maaf sekali nih, apakah saya mengganggu waktunya Pak Toto apa tidak? Kebetulan tidak Bu, hari ini saya tidak ada jam mengajar Bu. Setelah tadi mengajar pagi, siang ini tidak ada jam mengajar lagi. Jadi saya waktunya senggang Bu hari ini. Oh, seperti itu ya Pak. Kira-kira apa yang akan kita bahas ini Bu? Oh ya, begini Pak, saya itu ada permasalahan di kelas saya. Saya itu mempunyai satu murid yang sangat luar biasa pokoknya Pak. Setiap diajar itu dia itu tidak mau anteng. Dia itu tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dia itu cenderung itu maunya bermain-main, berlarian ke sana kemari, mengganggu teman yang lain sampai teman yang lain itu tidak fokus dalam pembelajaran Pak. Terus anak itu pokoknya itu sangat sulit diatur Pak. Seperti itu Pak permasalahan saya yang saya hadapi Pak. Mendengar tadi cerita dari Bu Heni, apa sih yang ingin diharapkan di akhir sesi kita dalam percakapan ini Bu? Ya, dalam percakapan siang hari ini Pak, sebenarnya saya ingin sekali itu menemukan solusi Pak dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya itu terus terang saja itu sudah pusing menghadapi satu anak ini itu dan berbagai macam cara itu belum ada solusinya Pak. Jadi saya menemui Bapak itu ingin meminta solusi yang terbaik dari Bapak itu seperti apa, seperti itu Pak. Oke. Sekarang Bu Heni ceritakan kondisi realnya anak tersebut seperti apa sih? Oh ya, begini Pak, anak tersebut itu saya rasa itu anaknya cerdas, tergolong cerdas. Kenapa saya bilang cerdas Pak? Walaupun dia itu aktif, terus nakal dan mengganggu teman yang lain, terus tidak fokus dalam pembelajaran, tetapi kalau saya tanya dengan pertanyaan yang mendadak, itu dia itu mampu menjawab. Kemudian juga nilainya dari tes-tes ya atau ulangan-ulangan yang dikerjakan juga tidak jelek-jelek amat, tidak, maksudnya masih di standar rata-rata lah, tidak jelek sekali ya tidak bagus sekali. Berarti kan saya bisa menyimpulkan kalau anak tersebut itu pandai, tergolong pandai. Tetapi yang saya sayangkan itu anak tersebut tidak mau anteng terus di kelas atau saat saya ajar itu berlarian ke sana kemari mengganggu teman yang lain. Bahkan teman yang lain itu jadi ikut-ikutan gak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian semuanya jadi rame satu kelas Pak. Jadi anak tersebut itu provokator lah di kelas tersebut. Nah itu kondisi realnya di kelas saya itu seperti itu Pak. Terus menurut Bu Heni, agar anak tersebut itu bisa konsentrasi penuh dan tidak nakal lagi, apa sih yang harus dilakukan Bu Heni? Mungkin kedepannya Pak, saya ingin mengintegrasikan
pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran kedepannya, mungkin seperti itu Pak. Oh iya, bagus sekali itu Bu. Jadi menurut Bu ini itu ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelasnya ya. Iya. Menurut Bu ini kompetensi sosial apa sih yang ingin Bu ini terapkan dalam pembelajaran? Ya, kan ada beberapa kompetensi Pak. Di sini saya akan cenderung memfokuskan pada 2 kompetensi sosial ya Pak. Di mana saya akan kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran saya Pak. Oh iya. Kira-kira menurut Bu ini cara apa yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Oh ya, menurut saya Pak, untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut, mungkin pada awal pembelajaran Pak, saya perlu melakukan teknik stop terlebih dahulu, nggih. Buat apa Pak memberikan jeda kepada anak, menetralisir anak supaya anak tersebut siap dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian juga saya akan memberikan kesempatan kepada anak, nggih, untuk menuliskan suasana atau perasaan apa yang sedang mereka alami melalui roda emosi Pak. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk mengungkapkannya di depan kelas. Mungkin seperti itu Pak. Iya, bagus sekali seperti itu Bu. Kemudian menurut Bu ini apa yang Bu ini lakukan untuk membuat anak tersebut itu mampu manajemen dirinya sendiri Bu? Oh ya, untuk agar anak tersebut bisa memanajemen dirinya, mungkin tadi seperti saya sudah bilang Pak, pertama nanti saya akan membuat roda emosi Pak. Nanti anak begitu datang itu menuliskan atau menempelkan emoji itu tersenyum atau marah. Jadi kita itu tahu kalau anak tersebut itu sedang marah atau sedang gembira atau sedih. Nah itu kemudian nanti saya akan memberikan kesempatan beberapa anak mungkin yang sedang sedih itu untuk meluapkan perasaannya di depan kelas. Nah kemudian nanti juga saya akan memberikan suasana belajar yang nyaman seperti itu Pak. Tadi Bu ini berbicara tentang iklim positif ya. Menurut Bu ini bagaimana sih cara menerapkannya? Oh ya, untuk menerapkan iklim positif tadi sebenarnya Pak di kelas saya itu sudah diterapkan tentang keyakinan kelas. Tapi karena keyakinan kelas tersebut mungkin anak belum memahami secara keseluruhan. Jadi mungkin nanti saya kedepannya akan merevisi keyakinan kelas yang sudah dibuat menjadi poin-poin yang anak itu bisa paham dan melaksanakannya. Seperti itu Pak. Oh iya. Oh berarti kalau boleh saya merangkum, untuk mengatasi anak yang bermain sendiri di kelas tadi serta anak yang nakal ada dua yaitu yang pertama adalah mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, yakni dengan membuat roda emosi dan memberikan kesempatan pada anak untuk bercerita di awal pembelajaran, dan yang kedua adalah menciptakan iklim positif itu. Seperti itu Bu? Iya, betul sekali Pak. Bu ini di antara kedua hal tersebut apa yang kira-kira Ibu ini akan segera laksanakan itu? Iya, mungkin untuk yang akan saya laksanakan Pak dari kedua itu mungkin saya akan melaksanakannya secara bersama-sama Pak, karena itu kan ada dalam pembelajaran, jadi semuanya itu tidak bisa dipisahkan Pak. Jadi mungkin saya akan secara bersama-sama melaksanakan kedua-duanya Pak. Oh, iya. Terus siapa sih yang dapat membantu Bu Heni dalam melaksanakan poin-poin tersebut Bu? Oh iya, mungkin saya perlu bantuan ya Pak, soalnya saya kan guru mata pelajaran, jadi saya tidak bisa berdiri sendiri. Yang pertama saya akan meminta bantuan kepada wali kelas Pak, untuk bisa mengontrol anak tersebut dan anak-anak yang lain juga. Kemudian saya juga perlu bantuan juga kepada guru mapel yang lain juga. Kemudian juga saya harus bekerja sama juga dengan anak-anak tersebut. Jadi ada 3 yang nanti akan saya ajak kerjasama, wali kelas, guru mapel yang lain
lain, kemudian siswanya itu sendiri, Pak. Oh, oke. Terus pada titik apa yang dapat dari percakapan kita hari ini, Bu? Yang didapat ya, Pak. Iya, yang didapat dari percakapan kita hari ini. Ya, untuk percakapan kita kali ini, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi, Pak, dari permasalahan yang sudah saya alami, beberapa ke belakang kemarin itu saya merasa pusing. Sekarang alhamdulillah sudah agak tercerahkan, seperti itu, Pak. Baik, Bu, jadi kira-kira kapan Bu ini akan menerapkan langkah tersebut ini? Ya, untuk menerapkannya mungkin secepatnya, Pak. Ini kan besok masih libur nggih, Pak. Berarti saya akan menerapkannya nanti ketika sudah masuk kelas. Saya langsung akan mempraktekannya kepada anak tersebut dalam proses pembelajaran saya, Pak. Oh, baik sekali itu Bu ini. Sepertinya sudah ada titik temu ya. Jadi kita akan bertemu lagi nanti setelah Bu ini membuat roda emosi dan menerapkan segitiga restitusi serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan pengalamannya di depan kelas itu ya, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas solusi yang sudah diberikannya. Nggih, Bu, sama-sama. Semoga dengan pertemuan kita ke depan akan memberikan solusi yang lebih baik. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi coaching yang sudah dilakukan antara Pak Toto dan Bu Heni. Dari pengamatan yang saya lakukan tadi ya, saya sudah melihat banyak sekali penyelesaian masalah yang sudah diutarakan oleh Bu Heni. Sekarang saya mau tanya nih sama Pak Toto, kira-kira indikator dari coaching tadi sudah tercapai apa belum ya Pak Toto? Dari beberapa indikator sebagian besar sudah tercapai, Bu. Mungkin salah satunya adalah tadi tentang pertanyaan berbobot itu. Iya. Ya, saya juga menilai secara keseluruhan untuk kegiatan coaching ini sudah sangat luar biasa di mana Pak Toto sebagai coach sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot, sudah bisa menggali ide-ide, terus sudah ada dari coach sendiri sudah ada solusi ya. Kalau saya bisa memberikan penilaian untuk kegiatan coaching pada hari ini, saya memberi apresiasi yang luar biasa. Nah, sekarang untuk Pak Toto lagi nih, kedepannya apa sih yang ingin Pak Toto harapkan lagi? Ke depan mungkin saya akan yang pertama itu tadi tentang pertanyaan berbobot. Mungkin yang kedua saya akan memberdayakan ujinya agar dia bisa mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, demikian tadi harapan dari Pak Toto dan harapan dari Bu Heni untuk kegiatan coaching kita pada hari ini. Semoga kedepannya lebih bermanfaat. Demikian tadi kegiatan coaching pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Heni hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Kalau Bu Heri? Alhamdulillah sehat Pak Toto. Hari ini bahagia kan? Jelas. Ya, terima kasih untuk waktunya. Hari ini kita praktek coaching dan nanti salah satu dari kalian ada yang jadi coach dan ada yang jadi uji. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dengan Bu Heni. Iya. Apa yang Anda ingin kembangkan tentang praktek coaching ini, Bu? Ya. Dalam praktek coaching kita kali ini yang ingin saya kembangkan adalah metode dengan alur tirta, Pak. Ya, di mana dalam proses coaching ini nanti ada tujuan yang akan dicapai, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu, Pak. Tadi kan dikembangkan dengan model tirta ya, alur tirta tadi. Terus mungkin kalau dispesifikkan salah satu yang ingin ditonjolkan dari praktek coaching ini apa? Oh iya, saya kan ada beberapa kompetensi ya Pak. Nah, untuk kegiatan coaching kali ini saya akan mengambil tentang membuat pertanyaan yang berbobot. Oh iya.
buat pertanyaan terbobot. Iya. Oke, mungkin pertanyaan dari saya cukup sekian. Monggo silahkan langsung dipraktikkan saja antara coach dengan coach. Monggo silahkan. Assalamualaikum Bu Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali ini Bu Heni. Ya, alhamdulillah ya Bu, kita semua dalam keadaan sehat. Nah, ini Bu Heri ngomong-ngomong, ada apa ya? Tumben kok siang-siang hari ini menemui saya Bu. Ya, gini ya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Heni sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Sebenarnya mau curhat, mau cerita lah sedikit permasalahan ini, masalah saya ya Bu ya. Bu Heni, non sewu punya waktu, Ya, punya sekali untuk Bu Heri, selalu ada waktu. Monggo Bu Heri. Ya Bu, begini ya, saya itu sebenarnya hari ini saya jiwanya sehat nih Bu, tapi sebenarnya saya itu pusing. Saya pusing, bingung ketika saya harus membagi waktu. Yang pertama yang saya bingungkan itu begini Bu, saya kan sedang mengikuti kegiatan CGP, di mana tugas-tugas CGP itu banyak sekali. Apalagi kegiatannya itu harus membaca LMS. Padahal saya kalau suruh membaca sekali itu ya belum memahami. Saya termasuknya pelan kalau untuk memahami, apalagi tugas-tugas di kegiatan CGP itu kan banyak sekali. Nah, apalagi kalau praktek Bu, aduh saya sebenarnya ya bingung kok, memahami saja saya pelan, apalagi suruh praktek. Kemudian ditambah lagi ya Bu, saya itu mempunyai tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Sudah seperti itu sampai hari ini bosnya belum cair, saya pusing sekali sebenarnya. Selain itu juga di sekolah saya tidak ada kepala sekolah Bu, karena saya ya sebagai orang yang dituakan di situ, saya harus bisa menyelesaikan setiap permasalahan di SD. Tiba-tiba nih Bu, saya mendapat surat cinta lagi dari Korwil untuk mengikuti lomba PTK Bu. Saya pusing sekali tuh Bu ini. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi dari beberapa kegiatan yang Bu Heri laksanakan itu harus selesai dalam waktu yang bersamaan, gitu ya Bu? Iya benar Bu. Jadi nih dalam perbincangan kita hari ini, mungkin kedepannya itu apa yang Bu Heri harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya, yang saya harapkan saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Gitu Ibu. Gitu ya Bu. Saya mau tanya Bu, jika ada kondisi 1 sampai 10, mungkin Bu Heri itu berada di posisi berapa Bu? Sampai hari ini saya masih di posisi 3 Bu, karena saya masih pusing sekali. Oh, jadi Bu Heri masih di posisi 3 guys. Nah, untuk depannya mungkin kondisi berapa yang Bu Heri ingin capai? Saya ingin di posisi ke-9. Bagus sekali ya Bu Heri. Mungkin untuk mencapai posisi 9, mungkin ada langkah-langkah yang ingin Bu Heri capai agar bisa memenuhi target ke angka 9. Iya, langkah yang saya lakukan itu ya saya ingin menyelesaikan semua permasalahan itu dengan sebaik-baiknya. Begitu Ibu. Nah, ya Bu. Berarti Bu Heri akan menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin ya Bu. Ya. Nah, kemudian tadi Bu Heri kan bingung pusing dengan adanya Bu Heri ditunjuk untuk mewakili lomba PTK, Nah, mungkin Bu Heri bisa ceritakan kondisinya di lapangan itu seperti apa Bu? Ya, ini saya cerita sedikit gitu. Kalau masalah itu sebenarnya kayak gini. Saya yang pertama sebenarnya ingin bisa membagi waktu. Nah, caranya itu saya akan membuat skala prioritas tugas-tugas mana yang harus saya selesaikan dulu.
Nah, kita akan mengenal deadline. Iya. Nah, kalau deadline-nya itu yang paling mendekati, saya selesaikan dulu satu persatu. Nah, baru kemudian saya akan menyelesaikan masalah PTK. Dimana gini Bu, saya kan, kita tugasnya guru kan mengajar. Saya selesaikan dulu mengajarnya, baru nanti setelah mengajar saya akan mengerjakan tugas sebagai bendahara BOS dan tugas lainnya sebagai orang yang dituakan di sekolah. Nah, baru ketika saya sampai di rumah, saya akan mulai mengerjakan PTK. Nah, yang pertama saya lakukan itu, karena ini untuk lomba ya Bu, saya ingin membaca juknisnya lomba itu seperti apa dulu. Kemudian saya akan membaca atau membuat langkah-langkah seperti apa yang akan dilaksanakan ketika membuat PTK. Saya akan membuat latar belakang, tujuan dan sebagainya. Kemudian saya akan menyelesaikan satu-satu yang bab 1, bab 2 dan bab 3. Dimana dalam kegiatan PTK itu kan ada siklus 1, 2, 3. Nah, insya Allah saya akan mulai membuat karena saya kan sebenarnya sudah pernah melaksanakan pembelajaran. Nah, dari pembelajaran itu akan saya buat PTK. Contohnya itu ketika saya menggunakan itu Bu, papan catur ajaib. Nah, itu ketika saya menggunakan papan catur ajaib itu pada siklus ketiga itu alhamdulillah berhasil, pembelajarannya berhasil dengan baik. Nah, itu Bu, nanti saya akan menyelesaikan pembuatan PTK, begitu Ibu. Oh, iya. Jadi untuk permasalahan tentang yang tadi pusing dengan PTK sudah terjawab ya Bu. Berarti Bu Heri nanti akan membuat skala prioritasnya seperti itu ya Bu. Nah, kemudian dari pembuatan tadi mungkin ada pihak yang terlibat Bu. Pihak terlibat kalau dalam hal ini otomatis kepala sekolah. Oh, ya. Saya tetap akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga akan melibatkan siswa saya, gitu Bu. Oh ya, bagus sekali Bu Heri. Kemudian untuk kegiatan yang akan dilaksanakan itu mungkin kapan ya Bu? Saya rencananya mulai hari Senin Bu. Senin saya sudah mulai akan melakukan itu, menyelesaikan PTK. Nggih. Nah, dari proses coaching kita kali ini berarti Bu Heri sudah memperoleh gambaran bagaimana Bu Heri harus melakukannya, mulai dari mana. Berarti Bu Heri sudah menemukan jawabannya ya Bu? Ya, sudah, alhamdulillah. Terima Ya. kasih sekali Bu. Ya, sepertinya sudah ada jalan keluarnya lah. Nanti mungkin kedepannya kita bisa bertemu lagi ya Bu. Bu Heri mau melaksanakannya mulai Senin besok. Berarti kita tunggu 1 minggu ke depan. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang hasil dari coaching kita yang sudah Bu Heri laksanakan. Seperti itu ya Bu. Terima kasih sekali ya Bu atas waktunya, dan alhamdulillah saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, sama-sama ya Bu Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wah, keren sekali percakapannya, asik ya antara Bu Heri dengan Bu Heni tadi. Tentang apa tadi? Penyelesaian PTK. Penyelesaian PTK karena tugasnya yang menumpuk banyak ya Bu ya. Ya, baguslah. Saya sebagai pengamat di sini mengamati tadi alur tirta yang antara Bu Heni dengan Bu Heri laksanakan itu sudah tercapai semuanya. Dari tujuan, dari identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab itu sudah terlampaui semuanya. Mungkin dari coachnya, dari Bu Heni, setelah ini mungkin apa sih yang ingin dikembangkan lagi? Ya, mungkin saya akan mengembangkan kompetensi yang ada pada alur tirta Pak. Tadi kan saya mengembangkannya kan baru satu, bertanya berbobot, pertanyaan berbobot. Mungkin kedepannya untuk proses coaching lagi saya akan menambahkan menjadi 3 mungkin Pak. Saya akan menambahkan yang pertama saya akan present, terus yang kedua adalah saya akan memberdayakan puji. Itu seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih. Semoga dengan
praktek kucing kali ini dapat menambah wawasan kita sebagai dalam praktek pembelajaran ya, mungkin dari kita cukup sekian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Heri, Pak Toto? Alhamdulillah sehat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses coaching ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sebagai pengamat, nanti Bu Heri sebagai coach, kemudian Pak Toto nanti sebagai kuci. Nah, Bu Heri, saya mau tanya dulu guys sebelum kita mulai proses kita kali ini. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Heri persiapkan dalam kegiatan coaching kita hari ini? Ya, dalam kegiatan coaching kita hari ini saya akan menggunakan alur cerita ya, di mana yang dirumuskan itu yang pertama tujuan, kemudian nanti identifikasi masalah, kemudian selanjutnya juga rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, begitu Ibu. Ya. Pada kesempatan coaching kali ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Heri kembangkan? Ya, yang pertama yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian saya akan melakukan pertanyaan berbobot dan memperdayakan coaching itu sendiri. Oh iya, bagus sekali Bu Heri. Kemudian untuk bentuk detailnya nanti mungkin kompetensi apa yang Bu Heri ingin observasi? Ya. Untuk kegiatan kali ini ya, dalam melakukan coaching, saya akan mengarah kepada pertanyaan berbobot. Oh iya, pertanyaan berbobot ya Bu. Oke. Nah, kira-kira untuk melakukan pertanyaan berbobot tersebut, indikator ketercapaian seperti apa yang Bu Heri ingin capai? Ya, indikator yang ingin saya capai adalah saya selalu mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara bertanya dari hasil permasalahan yang dialami oleh coach itu sendiri. Oh iya, terima kasih Bu Heri atas penjelasannya. Baik, kita akan mulai saja untuk proses coaching pada siang hari ini. Monggo untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, apakah Ibu hari ini ada waktu sebentar? Iya Pak, kebetulan saya hari ini sedang istirahat ya. Saya ada waktu hanya paling 15 menit. Oh gitu. Begini Bu, saya mau bercerita tentang masalah saya tadi setelah disupervisi oleh Pak Pengawas Bu. Kira-kira ada kejadian apa nih Pak Toto? Ya tadi saya mendapatkan teguran dari Pak Kepala Sekolah Bu, karena tadi Pak Kepala Sekolah mendapatkan WA dari Pak Pengawas. Ketika Pak Pengawas melakukan supervisi terhadap saya, tadi saya tidak menggunakan buku pegangan guru Bu, seperti itu Bu. Oh gitu. Kira-kira ya Pak, ketika Pak Toto tidak menggunakan pegangan guru, apakah ada hambatannya Pak? Menurut saya tidak ada hambatan Bu, karena saya sudah terbiasa untuk menggunakan pembelajaran tidak menggunakan pegangan guru, karena saya itu biasa menggunakan dari media video pembelajaran ataupun yang lain itu Bu. Oh iya. Nah terus kelebihannya apa Pak kalau tidak menggunakan buku pegangan? Ya, kelebihan saya mungkin salah satunya adalah saya lebih bebas Bu, ketika tidak menggunakan buku pegangan guru, saya bisa mengeksplor semuanya, lebih bebas lagi. Nah Pak Toto, kira-kira ada sumber belajar yang lain lagi nggak Pak selain itu? Ya, sumber belajar yang lain salah satunya adalah dengan menggunakan video pembelajaran, lalu dengan membaca artikel di internet ataupun membaca artikel di media massa seperti itu. Artinya ketika panjenengan tidak menggunakan buku pegangan, itu menghambat eksplorasi anak atau betul? Iya Bu, mungkin ketika menggunakan buku pegangan guru itu lebih banyak referensi murid-murid dalam pembelajaran Bu. Seperti itu. Iya. Terus nih Pak, pegangan guru, panjenengan sudah bisa mengeksplorasi. Iya. Nah sekarang gini Pak,
Sebenarnya ketika kita tidak menggunakan buku pegangan, kita itu bisa menggunakan banyak sumber untuk belajar. Bisa dengan internet, bisa dengan sumber belajar yang lain. Gitu nih Pak Toto. Nah sekarang nih Pak Toto, sebenarnya apa rencana Pak Toto untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, rencana saya mungkin yang pertama saya akan menemui Pak Kepala Sekolah. Saya akan minta maaf karena beliau dapat teguran dari Pak Pengawas. Lalu mungkin di lain waktu ketika saya bisa bertemu dengan Pak Pengawas tadi, saya akan menjelaskan permasalahan saya tadi sehingga tidak ada kesalahpahaman seperti itu, Bu. Mungkin seperti itu. Kira-kira apa sih yang akan disampaikan Pak Toto ke Pak Pengawas? Mungkin saya akan menyampaikan, saya akan menggunakan buku pegangan guru, menggunakan video pembelajaran, menggunakan media internet dan bermacam-macam itu. Bagus sekali ya rencana Pak Toto. Semoga berhasil ya Pak Toto ya. Gitu. Kemudian saya mau bertanya lagi nih, apa sih sebenarnya komitmen Pak Toto untuk melaksanakan rencana ini? Ya mungkin saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang di dalamnya itu kita menggunakan buku pegangan guru, terus ada video pembelajaran, ada artikel dari media massa dan dari buku-buku yang lain gitu. Karena dengan menggunakan itu kita bisa mengeksplor murid dalam belajar, Bu. Oke, bagus sekali ya Pak. Saya sangat mendukung apa yang akan Pak Toto laksanakan. Semoga berhasil sesuai dengan harapan Pak Toto. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Terima kasih untuk kegiatan coaching kita hari ini ya. Saya akan memberikan refleksi dari apa yang sudah saya amati tadi. Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi, ini sudah sangat baik dan bagus, ya. Karena setiap tahapan-tahapan itu sudah sangat mengena, ya. Alurnya sudah ada semua, itu dari Tirta tadi, ada tujuan sudah ada. Identifikasi masalahnya juga sudah ada, aksinya juga sudah ada, terus rencana aksinya tadi juga sudah ada, kemudian tanggung jawabnya juga sudah ada. Nah kemudian Bu Heri, dari coaching tadi yang sudah Bu Heri lakukan, mungkin ada indikator yang ingin dikembangkan, apa sudah tercapai apa belum? Ya, kalau menurut saya ya, indikator yang pertama tadi sudah tercapai ya. Yang saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya, di mana saya tadi sudah menggali banyak pertanyaan ya dari kegiatan coaching ini. Ya. Baik sekali Bu Heri, berarti kita sudah sependapat ya tadi tentang kompetensi yang ingin Bu Heri capai. Saya juga mengamatinya sudah muncul semua Bu tadi. Kemudian setelah kegiatan coaching ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bu Heri ingin kembangkan ke depannya? Iya, tadi untuk pertanyaan berbobot insya Allah sudah ya. Nah, untuk kedepannya saya ingin menambah lagi, yaitu berupa mendengarkan aktif, dan kemudian saya ingin juga menggali ide-ide dari coaches sehingga nanti pengetahuan, kemudian penyelesaian masalah dari setiap masalah yang dihadapi coach itu bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu. Kemudian saya akan memberikan poin ya, dari poin 1 sampai 4. Mungkin saya bisa menilai untuk Bu Heri selaku coach layak untuk mendapatkan nilai 4 Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk kegiatan coaching kita pada siang hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.